Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen filsafat hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NPM 21210200086. Baiklah, langsung saja pada materinya, yaitu mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologi. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, maha pengasih dan maha penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Kemudian hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, Cilvi law atau bisa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Kemudian, manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagai ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam ke 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Filsafat tasyri yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama, dasar hukum Islam, yang kedua, prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga, pokok-pokok hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam, yang keempat, tujuan-tujuan hukum Islam, yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian filsafat syariah. Filsafat syariah diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, asrar al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasais al-hakam, ciri-ciri khusus hukum Islam. Yang ketiga,
Mahasim ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawabi al ahkam, karakteristik hukum Islam. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.